Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi hazal video. Selamat datang kepada kalian semua di video yang kedua ini, meneruskan penjelasan dari video yang pertama. Materi kita pada hari ini itu berkaitan dengan i'rab bil marfu' ya. I'rab bil marfu' yaitu tanda dhammah ya dalam bahasa Arab. I'rab bil marfu' sendiri itu di sini yang akan saya ajarkan yaitu terkait dengan mufrad, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Apa itu? Jamak mufrad, jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim adalah kedudukan satu kalimat atau jenis satu kalimat dalam unsur kebahasaan qawaid ya. Jadi mufrad itu artinya untuk satu orang, oke? Mufrad itu untuk satu orang. Jamak muzakkar salim itu untuk jamak laki-laki. Jamak untuk laki-laki atau laki-lakinya ramai ya. Jamak muannas salim yaitu artinya jamak untuk perempuan atau perempuannya ramai dalam satu tempat. Jadi itu adalah jenis kalimatnya ya, mufrad, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Berikutnya, mufrad ini ciri-cirinya yaitu asli. Dia bentuknya itu asli. Cirinya adalah dia tidak dimasuki dengan huruf tambahan apapun. Jamak muzakkar salim, ciri-cirinya yaitu ada tambahan waw dan nun di belakangnya ya. Ada waw dan nun di belakangnya. Kemudian jamak muannas salim, ada tambahan alif dan ta. Jika kalian melihat ada waw nun atau alif ta di belakang kata, maka dia masuk dalam isim marfu atau rofa ya. Oke. Contohnya talibun. Talibun artinya itu siswa satu orang. Jadi hanya satu orang kita sebutnya talibun. Kalau siswa laki-lakinya banyak, kita sebut talibuna. Talibunnya tambahin waw dan nun, maka jadinya talibuna. Berikutnya talibats, maka tambahannya alif dan ta, artinya siswinya ramai. Oke. Berikutnya. Oke. Rofa sendiri dia ditandai atau kita dapat mengenal kata tersebut hukumnya adalah isim marfu atau kedudukannya rofa atau marfu. Dia pertama tandanya di belakang hurufnya dhammah ya, atau ada waw, atau ada nun, atau ada alif. Oke. Ini adalah ciri-ciri dari isim marfu ya. Jadi i'rab bil marfu ciri-cirinya dhammah, waw, nun dan alif yang terdapat di belakang kata. Ya, ini bagan. Ini skema dari i'rab bil marfu ya. Belakangnya dhammah, lihat belakangnya dhammah. Jika jenis kalimatnya pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim atau fi'il mudhari ya. Satu-satu nanti kita akan pelajari. Waw di belakangnya ada asmaul khamsah, ada jamak mudzakkar salim. Asmaul khamsah tidak akan saya ajarkan di tingkat kalian nanti. Jamak mudzakkar salim akan kita pelajari. Alif itu berlaku untuk jenis kalimat, jenis kata mathna atau dua orang. Nun itu masuk ke af'alul khamsah dan tidak akan saya ajari di jenjang kalian. Berikutnya ya, jenis kalimat yang akan kita bahas di semester 2 ini mubtada khabar, fa'il wa naibu fa'il, isim kana wal khabar inna, kemudian tawabi'. Kita back bentar. Ya, mubtada wal khabar akan kita bahas kali ini di video ini. Kemudian fa'il wa naibu fa'il itu nanti akan saya ajarkan. Isim kana wa khabar inna akan saya ajarkan di penjelasan berikutnya, dan tawabi akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Sekarang kita mengenal dulu mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu yang terdapat di awal kalimat ya. Di awal kalimat, kurang awalnya ini. Terdapat di awal kalimat. Setiap di awal kalimat kata pertama itu disebut dengan mubtada, artinya permulaan. Sedangkan khobar adalah kata yang menyempurnakan makna mubtada tersebut ya. Jadi fungsi khobar itu untuk menyempurnakan makna dari mubtada agar kita dapat memahami kalimatnya. Contohnya gimana? Contohnya ini. Di isim mufrad ya, ini ada isim mufrad, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Sebagaimana kalian ketahui, isim mufrad itu untuk satu orang, jamak muzakkar salim laki-lakinya ramai, jamak muannas salim perempuannya ramai. Contoh, siswa itu pintar, artinya siswanya hanya satu orang. Jamak muzakkar salim, para siswa itu pintar. Para siswa artinya itu siswanya ramai ya.
Jama' muannats salim artinya adalah para pelajar perempuan itu pintar, artinya para pelajarnya ramai untuk perempuan. Oke, sekarang kita yang ke bahasa Arabnya. Pertama isim mufrad. Contohnya at-thalibu mahirun. At-thalibu mahirun. Kemudian at-thalibatu mahiratun. Contoh jama' muzakkar salim, at-thalibuna mahiruna. Jama' muannats salim, at-thalibat mahirat. Oke, mari kita bedah satu-satu. Mubtada di sini berlaku mubtada adalah talibun karena berada di awal kata, ya. At-talibu artinya satu siswa. Sedangkan siswa satu ini kita tidak akan mengetahui kenapa kita sebut siswa kalau tidak ada khobarnya atau keterangannya. Maka kita sebut at-talibu mahirun. Talibun siswa itu pintar. Maka kita tahu kedudukannya dia pintar. Kemudian kedua at-talibatu mahiratun. At-talibatu artinya siswi perempuan satu orang. Ingat, tanda dari perempuan adanya tak marbutah. Jika mubtada'nya perempuan, maka khobarnya juga harus perempuan. Jama' muzakkar salim. Ingat, simbol dari jama' muzakkar salim ada waw dan nun belakangnya. Maka talibuna, maka khobarnya juga mengikuti ada waw dan nun, maka jadinya mahiruna. Maka status talibuna mubtada', mahirunnya khobar. Kemudian jama' muannats salim, at-talibat mahirat. At-talibat artinya para siswi yang ramai, mahiratnya pintar mengikuti. Oke, lanjut. Oke, sekarang cara mengi'rabkan. Cara mengi'rabkan sebagaimana saya sudah jelaskan di video pertama, i'rab itu artinya membaca, ya. Membaca status kata tersebut sehingga kita mengetahui status tersebut dalam hukum qawaidnya atau hukum grammarnya. Sekarang, bagaimana cara membacanya? Maka ada formulanya atau rumusnya. Pertama, kita harus tahu dulu kedudukannya apa, kemudian keadaannya bagaimana, kalau alamat i'rabnya apa, kemudian jenis kalimatnya. Oke, berikutnya saya punya kata at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Sebagaimana saya sudah jelasin, at-talibu di sini awal kata disebut mubtada, mahirun artinya khobar. Saya akan tampilkan formulanya. Oke, sekarang satu-satu ya. At-talibu dulu. At-talibu di sini statusnya apa? Kedudukannya adalah mubtada karena berada di awal kata. Sedangkan keadaannya bagaimana? Keadaannya itu tentulah dia karena bahasan kita adalah marfu, maka keadaannya tentu marfu. Kemudian alamat i'rabnya apa? Kita lihat di akhir katanya dhammah, maka dhammah. Alamat i'rabnya yang dikatakan i'rab ini adalah harokat akhirnya, ya, harokat akhir dari kata tersebut. Kemudian jenis kalimatnya apa? Kita lihat di sini satu atau dua orang atau tiga atau ramai, satu orang, maka jenis kalimatnya adalah mufrad, isim mufrad. Maka cara membacanya at-talibu mubtada marfu'un yang alamat akhirnya dhammah karena isim mufrad. Begitu cara membaca, ya. At-talibu kedudukannya mubtada, keadaannya marfu', alamat i'rabnya dhammah, jenis kalimatnya adalah karena isim mufrad. Sekarang yang mahirun. Mahirun sama, dia mengikuti. Mahirun kedudukannya pasti khobar. Keadaannya bagaimana? Keadaannya marfu'un. Alamat i'rabnya bagaimana? Ada dhammah, tentu dhammah. Jenis kalimatnya adalah isim mufrad karena memang untuk satu orang. Oke, lanjut. Khabar marfu'un yang alamat akhirnya dhammah karena isim mufrad. Baik, berikutnya. Baik, kata berikutnya at-talibuna mahiruna. Jika ada waw nun di belakangnya, tentulah dia jamak muzakkar salim. Apa kedudukannya? Kita pertama at-talibun dulu. Mubtada, keadaannya adalah marfu'un. Alamat i'rabnya tentu waw. Karena waw. Jenis kalimatnya adalah jamak muzakkar salim. Ya, tergantung dengan simbolnya. Simbolnya waw nun jamak muzakkar salim. Cara bacanya at-talibun mubtada marfu'un yang alamat akhirnya waw karena jamak muzakkar salim. Sekarang kita ke mahirunnya. Oke, pastinya khobar, kedudukannya khobar, keadaannya marfu'un, alamat i'rabnya adalah waw dan nun. Jenis kalimatnya adalah jamak muzakkar salim. Cara membacanya khobar marfu'un yang alamat akhirnya waw karena jamak muzakkar salim. Oke, berikutnya at-talibat mahirat. Kedudukannya apa? Kedudukannya mubtada. Keadaannya bagaimana? Keadaannya tentu marfu'un. Alamat i'rabnya adalah
Alif dan ta, oke, alamat i'rabnya alif dan ta. Jenis kalimatnya adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim karena memang ini simbol ini karena dia jamak muannas salim. Cara membacanya mubtada marfu'un yang alamat akhirnya dhammah karena jamak muannas salim. Sekarang yang ke mahirat. Mahirat kedudukannya khabar, keadaannya marfu'un tetap, alamat i'rabnya tetap alif dan ta. Jenis kalimatnya adalah jamak muannas salim. Oke. Sekarang latihan. Saya punya kalimat al-kafiru jahilun. Karena nggak ada simbol apapun penambahannya, maka tentu dia jenis kalimatnya adalah mufrad. Kedudukannya adalah kafirun dulu ya. Kafirun yang pertama kedudukannya adalah mubtada. Keadaannya bagaimana? Keadaannya adalah marfu'. Alamat i'rabnya bagaimana? Karena di belakangnya adalah dhammah, maka dhammah. Jenis kalimatnya adalah isim mufrad. Jahilun yang pertama, yang sekarang jahilun. Jahilun kedudukannya adalah khobar karena dia sebagai kalimat yang kedua. Keadaannya bagaimana? Tentu marfu'un. Alamat i'rabnya dhammah. Jenis kalimatnya adalah isim mufrad. Ya, oke. Baik. Sekian dan terima kasih. Jadi untuk materi i'rab ini khususnya i'rab bil marfu atau i'rab harokat yang berharokat dhammah. Jadi kalian tidak perlu susah-susah untuk mengisi soalnya nanti, karena nanti soalnya saya hanya akan menanya jika tandanya dhammah maka dia kedudukannya sebagai tentu sebagai isim marfu'un. Marfu'un itu dhammah. Contohnya al-masjidu, kenapa du? Karena dia marfu'un, itulah namanya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.